Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ya, kesempatan, dan tentunya adalah nikmat iman, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilmi, ya, nikmat kita sama-sama insyaallah malam hari ini mengkaji satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang perwakafan, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ini adalah salah satu dari amal jariah kita insyaallah, ya. Salat salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah teladan agung kita, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua di akhirat kelak adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW dan kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW di surga kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, ya, jamaah IKABI, ya, di malam hari ini yang berkesempatan hadir dalam acara Zoominar kita tentang perwakafan, ya. Ini agenda yang selalu rutin insya Allah kita akan adakan di setiap minggu. Tujuannya adalah bagaimana kita terus memberikan edukasi, pemahaman, ya, literasi tentang perwakafan. Mudah-mudahan dengan adanya acara yang terus kita lakukan, ya, akan menambah pemahaman kita, ya, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan tentunya kita semua diberikan semangat, ya, untuk menjadi para muwakifin, ya, orang-orang yang berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita akan kaji satu tema, yaitu tentang urgensi wakaf, ya, bagi pribadi dan umat, ya. Insyaallah kita akan bahas apa pentingnya kita selaku pribadi, ya, dan apa pentingnya kita sebagai umat mempunyai amal jariah berupa wakaf, ya. Baik, saya share materinya di kesempatan malam hari ini. Oke, baik, tema kita di kesempatan malam hari ini adalah urgensi wakaf, ya. Pentingnya kita memiliki amal jariah wakaf untuk kita, ya, selaku pribadi, dan bagaimana kita bisa menghadirkan wakaf ini untuk kemaslahatan umat, ya. Bagaimana wakaf ini akan bermanfaat untuk umat seperti apa. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, ya, sebelumnya kita bahas sedikit tentang fakta tanah wakaf di Indonesia, ya. Ini menurut beberapa media yang ini adalah sumbernya juga dari Badan Wakaf Indonesia, ya, bahwa saat ini, ya, sudah ada lebih kurang 435.000 hektar tanah wakaf, ya, yang ada di Indonesia, ya. Dan dari 435.000 hektar tanah ini, ya, sebagian besarnya bisa dikatakan 90% tanah wakaf ini belum bisa diapa-apain, ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang pendanaannya, ya, pendanaan wakaf itu, tanah wakaf itu ada, tetapi bagaimana itu menjadi masjid, menjadi madrasah, menjadi pesantren, menjadi hotel yang bisa nanti hasilnya bermanfaat untuk umat, atau menjadi mall, atau menjadi rumah sakit, ya, yang menjadi wakaf produktif. Namun sayangnya, ya, tanah wakaf yang ada ini pendanaannya yang masih belum ada, ya. Nah, ini PR kita bersama. Yang kedua adalah sebenarnya potensinya sangat besar sekali, ya, potensi wakaf, ya. Di Indonesia alhamdulillah sudah di-launching wakaf uang, ya. Nah, potensinya wakaf di Indonesia ini ada 180 triliun, ya, per tahun. Itu angka yang sangat besar sekali, ya, bagaimana tanah wakaf ini ada 180 triliun. Nah, menurut Badan Wakaf Indonesia juga, aset wakaf, ya, dari aset wakaf tanah dan seterusnya, itu kalau bisa dihimpun dari seluruh masyarakat muslim di Indonesia saja, ya, dananya ada sekitar 2.000 triliun rupiah, ya, per tahun. Namun sayang, ya, faktanya masih baru
yang bisa dihimpun ada 400 miliar saja ya per tahun. Ini kan angka yang sangat jauh sekali ya, dari 2000 triliun dengan 400 miliar. Ini angka yang sangat-sangat jauh sekali gitu ya. Jadi masih belum masih jauh dari harapan ya kita bisa menghimpun dana wakaf di Indonesia. Nah, ini fakta juga ya sebagai informasi buat kita bersama bahwa laporan dari hasil survei indeks literasi wakaf nasional ya tahun 2020 ya, bahwa di sana ya pemahaman dasar tentang wakaf itu 57% ya, kategorinya rendah. Kemudian pemahaman lanjutan tentang wakaf itu baru 37%, ya itu juga kategorinya sangat rendah ya. Kemudian indeks literasi wakaf zakat sendiri baru 50%. Nah, ini fakta ya bahwa masyarakat kita, masyarakat muslim khususnya di Indonesia ya masih banyak belum mengenal, memahami ilmunya tentang perwakafan ini. Ya, ini PR kita bersama ya, memang tugas kita ya untuk terus memberikan edukasi perwakafan ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa wakaf ini belum berkembang ya? Wakaf belum berkembang ini kenapa masalahnya ya? Penyebabnya adalah ya bahwa pemahaman masyarakat kita tentang perwakafan itu adalah masih menganggap hal wakaf ini sifatnya sukarela saja gitu ya. Beda sama zakat, zakat yang diwajibkan ya. Jadi kalau suatu yang sunnah atau yang sukarela maka ya boleh dilakukan, boleh tidak ya. Nah, berikutnya juga adalah minimnya literasi wakaf ya. Jadi perlu sekali masyarakat ini mendapatkan informasi ya literasi perwakafan sehingga ada semangat ya, ada ghirah, ada keinginan, tumbuh rasa ingin berwakaf ya. Sehingga wakaf itu dianggap menjadi kebutuhan ya, bisa menjadi juga gaya hidup di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa wakaf belum berkembang? Nah, ini berdasarkan survei juga ya, ketika kita ketemu ya mengajak umat berwakaf ya, jawabannya bervariasi ya. Di antaranya mengatakan bahwa kenapa saya harus berwakaf? Wakaf itu kan sunnah ya. Jadi kalau sunnah ya nanti dulu, banyak hal yang wajib yang belum saya tunaikan gitu alasannya ya. Jadi karena itu nggak wajib ya nggak perlu saya lakukan ya. Nah, wakaf itu kan harus bentuk tanah gitu ya. Jadi ini masih ada pemahaman yang seperti itu juga ya. Wakaf itu belum penting ya, belum dianggap penting karena banyak hal lebih penting yang harus kita selesaikan gitu ya. Banyak PR-PR yang lebih penting gitu ya. Banyak urusan keluarga, urusan ibadah haji yang belum dilakukan ya, banyak juga kewajiban-kewajiban lain yang lebih penting daripada wakaf, seperti itu anggapannya. Ada juga bahkan belum kepikiran, aduh wakaf kayaknya masih hal yang masih jauh sekali. Ah, saya masih muda, jadi kayaknya untuk berwakaf ini belumlah gitu ya. Ada yang pengen berwakaf tapi belum ada kesanggupan seperti itu. Dan ada yang masih menganggap wakaf itu mahal, dan ada yang ingin berwakaf tapi belum tahu caranya. Nah, inilah yang menyebabkan wakaf belum berkembang ya. Nah, lalu apa pentingnya setiap pribadi dan keluarga ini punya wakaf ya. Ya, wakaf itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, hal-hal berikut insya Allah kita akan kaji ya, bahwa wakaf itu adalah sebagai penambah berat timbangan amal kita ya. Dan wakaf itu sebagai jalan, memudahkan jalan seseorang menuju surga Allah ya. Wakaf itu pahalanya terus mengalir. Wakaf itu adalah keinginan orang yang sudah meninggal dunia ya. Wakaf adalah amal yang paling Allah cintai. Ya, wakaf adalah juga dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, dan wakaf itu ternyata mudah dan ringan gitu ya. Nah, ini tema yang insya Allah kita akan bahas, kenapa kita penting membahas tentang wakaf dan apa pentingnya wakaf bagi kita selaku pribadi dan keluarga. Baik, yang pertama ya, wakaf itu sangat penting kenapa ya, karena kain kafan kita sudah ditenun, itu jawabannya gitu ya. Ya, wakaf menjadi penting karena pada hakikatnya kita semua adalah tinggal menunggu saja ya kapan Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan malaikat mautnya untuk mencabut nyawa kita gitu. Bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan ya bahwa dalam satu hari itu malaikat maut 70 kali mendatangi kita gitu ya. Setiap kita didatangi 70 kali dan dilihat kita gitu ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencabut nyawa kita. Nah, ini menunjukkan apa ya, bahwa ketika kita semua pada hakikatnya akan meninggal dunia ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah ya, dan setiap kita akan disempurnakan, akan lihat pahalanya nanti di akhirat ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu orang-orang yang Allah berikan dimasukkan dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya
ya illa mata'ul ghurur, yaitu kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya, ya kesenangan sementara yang memperdaya. Nah, maksudnya apa? Ya, kita bicara wakaf ya pada hakikatnya kita semua akan mengalami eh, kematian, ya. Kita akan meninggal dunia, ya. Dan ketika ya kita meninggal dunia, ya, mendekati alam kubur dan kita sudah masuk ke liang kubur, tidak ada yang kita bisa bawa lagi, ya. Kecuali ya sebuah amalan yang pernah kita lakukan, baik sholat kita, sedekah kita, wakaf kita, ya, dan amal-amal ibadah yang lain yang akan menemani kita. Nah, inilah pentingnya kita membahas wakaf ya karena dengan kita mempunyai amal jariah wakaf ini ketika kita masih hidup, inilah yang akan menjadi teman kita sesungguhnya. Ya, akan menjadi teman setiap orang di alam kuburnya, yaitu pahala berupa wakafnya. Ya. Baik. Nah, wakaf menjadi sangat penting juga. Kenapa? Ya, karena ini adalah keinginan terbesar ya orang yang telah meninggal dunia. Ya, apa keinginan mereka? Kembali ke dunia untuk bisa melakukan sedekah ya, untuk berwakaf. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 10 itu dijelaskan ya. Ya, ya apa? Fayaqula rabbi laula akhartani. Ya, kalau sekiranya ya Allah, ya Engkau bisa memberikan kesempatan kepadaku sekejap saja, sebentar lagi saja, ya. Untuk apa? Ya, untuk diberikan kesempatan hidup, ya. Ila ajal yang qarib, sedikit waktu saja, maka apa yang mereka ingin lakukan? Fa'asaddaqah. Maka mereka akan melakukan yang namanya sedekah, ya, sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, yaitu berwakaf, ya. Wa aku minas sholihin, dan aku terus orang-orang yang saleh. Jadi wakaf menjadi sangat penting karena ketika masih hidup inilah kesempatan kita ya untuk melakukannya. Ya, karena kalau sudah meninggal dunia ya sudah tidak ada kesempatan lagi seperti halnya keinginan orang-orang yang telah meninggal dunia saat ini, yaitu mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bisa berwakaf ya, untuk bisa berwakaf ya. Nah, maka inilah pentingnya kita membahas wakaf karena kalau orang yang telah meninggal dunia itu kan mereka sudah tahu gitu ya bahwa pahalanya bersedekah di jalan Allah itu sungguh sangat besar sekali sehingga mereka nggak ingin ibadah lain, mereka nggak ingin melakukan haji umpama atau mungkin sholat ya atau mungkin baca Al-Quran ya, tetapi yang mereka inginkan adalah sedekah. Nah, inilah pentingnya kita mempunyai amal jariah wakaf ya karena ini adalah sebuah kerinduan, keinginan terbesar mereka yang telah meninggal dunia. Nah, lalu kenapa tadi ya di awal-awal tadi wakaf belum dianggap menjadi penting bagi orang-orang yang masih hidup gitu ya, masih banyak kerja PR lain, masih ada kebutuhan lain. Wakaf itu sunnah gitu ya. Wakaf itu belum penting karena saya masih muda gitu ya. Dan karenanya meninggal dunia kan tidak harus tua kan gitu ya. Kapanpun siapapun ya usia berapapun ya kita semua sedang menunggu kematian saja gitu. Jadi wakaf ini ya harus disiapkan, harus dimiliki oleh siapa saja pada hakikatnya. Karena kita semua ya akan berada di alam kubur ini. Nah, maka ini mengingatkan kita ya bahwa hadis ini adalah hadis dari Hani ya. Dia menceritakan bahwa kebiasaan Utsman bin Affan ya, salah seorang sahabat Rasul yang paling dermawan ya, yang wakafnya paling banyak, sedekah infaknya ya luar biasa ya. Ini saja ketika melewati kuburan diceritakan oleh Hani adalah Utsman ini menangis sampai jenggotnya basah gitu ya, saking banyaknya air matanya yang tumpah ya. Kemudian Hani berkata, "Ya Utsman, ya disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Namun engkau menangis disebabkan melihat kuburan. Mengapakah hal itu terjadi gitu ya? Mengapa demikian?" Lalu Utsman mengatakan ya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama, ya, tempat tinggal pertama, ya, bagi kita semua untuk menuju ke akhirat kelak. Ya, fa inna minhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, ya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka kehidupan setelahnya akan menjadi lebih mudah baginya. Ya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya, proses setelahnya akan lebih berat baginya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya bahwa sekelas Utsman bin Affan saja ya yang kita tahu sedekahnya paling banyak, wakafnya paling banyak, ya kedermawannya luar biasa, bacaan Qur'annya luar biasa. Ini sangat khawatir ya bila mana di alam kubur itu tidak selamat. Ya. Maka disinilah kita penting sekali mempunyai amal jariah wakaf karena itulah akan menjadi teman di alam kubur yang akan menerangi di alam kubur. Ya.
Kemudian Rasulullah bersabda, ya, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada kuburan. Ya, gelapnya kuburan, siksa kuburan, ya, sempitnya kuburan. Ya, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga Rasulullah menyampaikan hal ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ya karena Rasulullah sayang sama kita, ya. Karena Rasulullah SAW sangat ingin ya umatnya ini selamat, ya, sangat ingin umatnya ini masuk surga, ya, sangat ingin umatnya ini punya pahala yang terus mengalir walaupun usia telah terputus, gitu ya. Artinya tidak mungkin hadis ini ada begitu saja, gitu ya. Kalau Rasulullah SAW tidak menyayangi kita sebagai umatnya, ya. Artinya dengan adanya Rasulullah menyampaikan hadis idza mata ibnu Adam, ya, yang qata'a amaluhu illa min salatin, ya, apabila ada meninggal dunia, ya, maka putuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama disebutkan adalah shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah wakaf inilah, ya, yang akan mengalir pahalanya, ya, di samping dengan dua kebaikan yang lainnya, hal lainnya, yaitu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya dan juga ilmu yang bermanfaat, ya. Ini menunjukkan apa? Ya, bahwa wakaf ini menjadi sangat penting karena kita semua pasti ya akan selesai umur kita, akan terputus umur kita, usia kita semua akan tiba masanya, ya. Tetapi ada pahala yang terus tetap mengalir, ya, sampai akhirat kelak, ya, artinya sampai kebangkitan kalau wakaf kita tersebut fungsinya atau kemanfaatannya atau kemaslahatannya, ya, bisa terus abadi, ya, ya, terus dipakai umat, terus dimanfaatkan untuk umat, seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, bahwa wakaf itu sangat penting, ya, karena kita semua pada hakikatnya akan selesai umur kita, akan selesai usia kita, tetapi dengan adanya pahala wakaf inilah yang akan terus memberikan pahala yang terus mengalir, ya. Nah, berikutnya wakaf sangat penting. Kenapa? Ya, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa di akhirat kelak, ya, lebih berat timbangan amal apa dosa kita. Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Ya, kita semua tidak ada yang tahu nih, ya. Kalau ditimbang ternyata hari ini, ya, kita sadar diri bahwa ternyata lebih berat amal kita atau dosa kita, ya. Ya, mungkin alhamdulillah kalau kita merasa amal kita lebih berat dari dosa kita. Tetapi ya kalau kita nggak yakin, ya ternyata kita menyadari bahwa dosa kita lebih berat daripada amal kita, nah, maka disinilah ya kita sangat memerlukan yang namanya amal jariyah berupa wakaf. Ya. Karena amal jariyah wakaf inilah ya amal yang sangat dibutuhkan oleh seseorang ya seketika seorang tersebut meninggal dunia. Kapan dibutuhkannya amal jariyah wakaf ini? Ya dibutuhkannya pada saat mereka telah meninggal dunia. Kenapa? Ya kalau masih hidup kan kita masih bisa melakukan kebaikan, ya masih bisa sedekah, masih bisa sholat, ya masih bisa baca Al-Quran, masih bisa haji, masih bisa bertaubat dan seterusnya. Ya tetapi ketika telah meninggal dunia, ya nggak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi ibadah yang bisa kita kerjakan, gitu ya. Tetapi kalau kita punya persiapan, yaitu mempersiapkan amal wakaf ini ketika kita masih hidup, ya maka inilah yang akan terus memberikan timbangan pahala kebaikan ya ketika kita melakukannya, ketika kita mengamalkannya, ketika kita mempunyai amal jariyah wakaf ini selagi kita masih hidup, kita punya perencanaan wakaf ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ya wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yammi falyanzur ma yarji. Artinya demi Allah ya bahwa dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat tidak sebanding gitu ya. Kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya di lautan, ya maka lihatlah apa yang tersisa dari ujung jarinya ketika jarinya diangkat dari lautan tersebut. Ya itulah dunia, gitu ya. Itulah dunia. Artinya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ya kata Rasulullah SAW, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini hanya 60-70 tahun saja, gitu ya. Ada yang lebih daripada itu tapi nggak banyak. Nah, artinya apa? Artinya hidup dunia ini nggak lama ya, terbatas. Ada masanya, putus ya umur kita ya, lalu kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Nah, berikutnya juga ya, kita bicara wakaf ya, apa urgensinya wakaf bagi kita selaku pribadi gitu ya. Karena wakaf ini adalah ya melapangkan jalan menuju surga Allah Subhanahu
wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian, ya, mencari ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yaitu untuk apa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, ya, menginfakkan hartanya, ya, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, berwakaf itu nggak nunggu harus kita kaya, ya. Berwakaf itu, ya, tidak harus kita punya kelebihan harta dulu, gitu ya. Ini dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit pun mereka menafkahkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah artinya apa? Ya, orang-orang yang melakukan hal ini bersegera yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada surga. Inilah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang tidak menunggu waktu kaya dulu baru bersedekah, tidak menunggu cukup dulu baru berinfak, ya, tidak menunggu duitnya ada dulu baru berwakaf, tetapi sudah melakukannya, menyiapkannya, ya, dalam kondisi lapang ataupun sempit, ya. Nah, berikutnya juga wakaf itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena dengan kita berwakaf sekeluarga, ya, insya Allah kembali dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala kelak sekeluarga kembali. Kenapa? Ya karena orang-orang tua kita yang mungkin pada saat itu telah meninggal dunia, ya, mereka nggak nunggu sesuatu yang lain, ya, selain doa kita, selain ibadah, sedekah kita, wakaf kita yang kita niatkan untuk mereka. Ya, kalau kita di antara kita ada orang tua kita mungkin telah meninggal dunia, ya, kita kirim Al-Fatihah aja itu mereka sudah sangat bahagia, apalagi, ya, kalau dikirimkan pahala berupa wakaf, ya. Nah, saat mereka di alam kubur sudah tidak punya kesempatan melakukan wakaf, ya, maka kita ketika kita masih ada kesempatan, kita niatkan wakaf ini untuk mereka telah meninggal dunia, untuk mereka yang di alam kuburnya, yang pahalanya, ya, kita niat atas nama mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika wakaf ini, ya, berguna, ya, dimanfaatkan untuk orang sholat, ya, untuk pendidikan atau untuk dakwah, ya, atau untuk yatim piatu dan duafa, ya, wakaf ini berguna untuk umat. Nah, mereka pun akan mendapatkan pahala jariah yang serupa. Ya, inilah akan menambah timbangan amal mereka, ya. Maka dengan berwakaf sekeluarga, insya Allah bisa kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ini ada perkataan dari salah seorang ulama, gitu ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah wa khairul budhuri al-yaum al-waqaf, bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam, adalah ladang akhirat, ya, adalah ladang akhirat. Dan sebaik-baik bibit tanamannya adalah wakaf. Nah, jadi kalau kita mau bercocok tanam selama kita masih di dunia ini, hal yang terbaik yang disiapkan adalah dengan cara menyiapkan wakaf, dengan cara berwakaf, ya. Nah, apa itu wakaf? Nah, ini kita perlu bahas sedikit, ya, karena wakaf ini dengan ibadah sedekah, ya, dengan infak tentu berbeda, ya. Nah, wakaf itu pengertiannya apa? Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda, ya, untuk dimanfaatkan selama-lamanya, ya, atau untuk jangka waktu tertentu yang disebut dengan wakaf berjangka, gitu ya. Ya, sesuai dengan penggunaannya, kepentingannya untuk apa, ya, untuk duafa, untuk rumah tahfidz, untuk masjid, untuk madrasah, ataupun untuk rumah sakit dan seterusnya, ya, dan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum yang sesuai dengan syariah. Yang kemaslahatan ini tidak melanggar syariah, gitu ya. Nah, wakaf adalah, ya, menyerahkan harta untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ya, artinya bicaranya di sini adalah poin kedua, ya, urgensinya wakaf untuk umat itu apa? Yang tadi kita bicara bahwa pentingnya wakaf sebagai diri kita pribadi dan keluarga kita apa? Tadi banyak hal-halnya, ya. Wakaf itu adalah sebagai pemberat timbangan pahala kita, wakaf adalah pelindung orang yang telah meninggal dunia, wakaf adalah melapangkan jalan ke surga, ya, dan seterusnya telah kita bahas tadi, ya. Maka urgensi yang kedua, ya, adalah di sini, ya. Dari pengertian wakaf ini kita tahu bahwa wakaf itu bicara tentang kemaslahatan umat, ya, bicara tentang kepentingan orang banyak, bicara tentang harta yang kita nikmati ini, ya, itu dikembalikan kepada Allah untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, itulah disebut dengan wakaf, ya. Nah, wakaf ini membedakan dengan sedekah biasa adalah karena wakaf ini punya rukun, ya. Rukun wakaf ini harus dipenuhi.
Yang pertama ada namanya al-waqif ya, atau al-muwaqif, yaitu orang yang berwakaf. Kemudian ada namanya al-mauquf, yaitu apa harta yang diwakafkan dalam bentuk apa, tanah, bangunan, uang dan seterusnya ya. Kemudian juga mauquf alaih, yaitu penerima manfaat dari harta yang diwakafkan ya. Kemudian ada namanya nazir wakaf, yaitu lembaga yang mengelola atau yayasan yang mengelola dari harta wakaf. Tujuannya apa? Wakaf ini abadi gitu ya. Jadi tidak langsung habis ya, tetapi bagaimana wakaf ini maslahatnya umurnya panjang ya. Kemudian juga ada namanya ikrar wakaf, yaitu adalah sebuah pernyataan dengan lisan atau tulisan dengan isyarat yang dapat dipahami, yaitu pernyataan bahwa apa yang kita lakukan tersebut kita wakafkan, kita serahkan kepada nazir untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya dari yang akan menerima manfaat wakaf tersebut. Nah, lalu dari pengertian tadi, ya apa nih urgensinya wakaf bagi umat? Ya, kalau kita lihat sejarah, ya kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, sejarah para sahabat, ya kisah Utsman, kisah Umar, ya ini semua akan membuat hati kita takjub, gitu ya. Kenapa? Ya Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan ya ketika datang ke Madinah, ya membangun Masjid Kuba, membangun Masjid Nabawi, ya ini kan bicara adalah untuk umat, untuk kemaslahatan umat. Ya Rasulullah memberi tanah dari anak yatim dibangun masjid, gitu ya. Ketika membangun masjid itu bicaranya untuk orang lain, untuk orang banyak, gitu ya. Dan dicontoh oleh sahabat yang lain juga seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha yang punya tanah di area Masjidil Haram, Masjid Nabawi, gitu ya, membebaskan tanahnya untuk perluasan Masjid Nabawi, ya. Begitu juga Umar bin Khattab, ya, punya kebun kurma, ya, di Khaybar, yang dia bertanya kepada Rasulullah, diapakan nih kebun? Dia kata Rasulullah, silakan ya hasilnya dimanfaatkan untuk umat ya, pokoknya disimpan yang dikelola ya, tidak dijual, tidak dihibahkan ya. Begitu juga Utsman, ya ceritanya sangat menarik sekali bagaimana langsung menyambut penawaran Rasulullah SAW untuk membebaskan sumur di Madinah ya. Yang mana sumber tersebut awalnya adalah milik orang Yahudi, tetapi ketika Utsman beli ya dan diwakafkan airnya itu untuk siapa saja ya, bukan hanya untuk kaum muslimin tetapi untuk seluruh penduduk kota Madinah apapun agamanya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya bahwa dari cerita ini ya bicara wakaf adalah bicara tentang kemaslahatan umat, ya kemaslahatan orang banyak seperti itu ya. Nah, inilah yang akan mengikis rasa kepemilikan kita terhadap harta gitu ya, bahwa harta itu ya sebenarnya bukan punya kita selamanya gitu. Itu adalah titipan Allah yang perlu ya dikeluarkan haknya ya untuk menjadi kemaslahatan untuk umat. Nah, begitu juga Khilafah Umayyah pada waktu itu juga ya sudah menjadi contoh yang luar biasa dalam perwakafan, bagaimana pada saat itu saja sudah ada rumah sakit yang gratis gitu ya. Bagaimana umat ini bisa mendapatkan fasilitas rawat ya, inap gitu ya, atau perawatan ya dengan cara ya gratis, tidak perlu bayar gitu ya. Nah, sekarang kan rumah sakit mahal gitu ya. Nah, bagaimana beberapa lembaga-lembaga wakaf memulai mendirikan ya rumah sakit atau klinik yang itu untuk orang miskin duafa nggak perlu bayar gitu, gratis. Dari mana? Dari wakaf tentunya. Kemudian juga wakaf khilafah Fatimiyah ya, yang terkenal juga adalah wakaf Masjid Jami' Al-Azhar ya, yang kemudian menjadi kampus ya Universitas Al-Azhar yang umurnya sudah 1080 tahunan gitu ya. Yang ini menjadi dari hasil wakaf yang dikelola gitu ya. Nah, balik lagi bicara tentang kemaslahatan untuk umum adalah ya Al-Azhar sendiri itu kan seluruh umat muslim di seluruh dunia berhak ya punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sana. Ya, dari mana? Dari wakaf. Yang menarik juga adalah wakaf Raja Abdul Aziz ya. Ini hasil dari wakaf tanah yang disewa untuk pembangunan hotel Abrojul Bait ini, atau sering dikenal dengan Tower Zamzam ini. Itu kan keuntungan dari wakaf ini, dari hasil sewa tanah dibangun hotel ini ya, untuk maslahatnya Masjidil Haram ya, untuk pengelolaan Masjidil Haram, untuk operasional Masjidil Haram. Orang yang bekerja di sana ya, orang security-nya, penjaganya, ataupun apapun pembiayaan untuk Masjidil Haram ini. Ini kan bicara bahwa kemaslahatannya adalah untuk umat sekali lagi. Begitu juga Syekh Buga gitu ya. Syekh Buga Al-Aceh ini orang asal Aceh yang datang ke Mekah, punya tanah, di sana dia beli tanah, yang tanahnya diwakafkan ya. Yang dalam wasiat wakafnya juga sampaikan bahwa salah satu wasiat wakafnya adalah peruntukan wakafnya atau mauquf alaihinya adalah untuk orang asal Aceh yang datang melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan manfaat dari wakaf Syekh Buga ini gitu ya. Dan sampai hari ini ya setiap orang
yang berangkat haji dari Aceh itu mendapatkan uang sekitar 1.200 real atau sekitar 4 jutaan ya per orang dari wakaf Syekh Buga ini ya. Dan sampai hari ini sudah ada 5,2 triliun rupiah ya sekitar 200 juta real ya hasil dari sewa tanah yang diwakafkan tersebut. Nah, pertanyaannya buat kita adalah ya, dari dua hal yang kita bahas penting hari ini adalah tentang pentingnya wakaf secara pribadi dan secara umat itu apa ya. Maka pertanyaannya untuk kita, mau nggak kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita bisa meneladani Rasulullah SAW ya, dan kita mendapatkan apa namanya keutamaan ya berwakaf seperti Rasulullah dan para sahabat ya. Nah, pertanyaannya untuk kita, berapa nih yang pantas kira-kira yang mau kita wakafkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawab hal ini ya, ini ada hadis ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kita perlu membaca ini, yang mengkaji ini karena inilah landasan kita gitu ya. Jadi, biar kita nggak hitung-hitungan dalam mengeluarkan harta kita untuk diwakafkan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan gitu ya yang was-was ini ditimbulkan oleh syaitan gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah itu ayat 268 mungkin perlu kita kaji juga bahwa ketika kita ingin mengeluarkan harta untuk Allah ya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Ya, syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Ya, nanti kamu kurang kalau kamu berwakaf nanti untuk anak kamu sekolah gimana, nanti buat bayar kontrakan gimana, nanti buat makan gimana, ditakut-takuti sehingga nggak jadi orang melakukan kebaikan. Gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan jaminan ya, mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala termasuk 10 dari al-mubasysyaruna bil jannah. Salah satu dari 10 orang sahabat Rasul yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapat kabar gembira ya, masuk surga tanpa dihisab ya. Ini yang dia lakukan bagaimana saat berpikir ya bahwa hartanya itu diserahkan untuk Allah, untuk Rasulnya. Jadi dalam kondisi dia sakit, ya Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu haji wada, ya. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya qad balagha bi minal waji' ma tara." Kau lihat kondisiku saat ini dalam kondisi sakit, ya. Wa ana dzu malin, dan aku ini punya banyak harta, ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Enggak ada yang mewarisi hartaku kecuali hanya satu anak perempuan saja, ya. Nah, lalu dia mengatakan, "Afa atasaddaqu bi thulusai mali?" Apakah boleh aku bersedekah ya 2/3 dari hartaku? Kemudian Rasulullah mengatakan qala la ya. Enggak boleh ya, la enggak. Kemudian qultu ya, aku mengatakan, kata Sa'ad ya, asyatru, setengah ya Rasulullah ya. Qala la, Rasulullah mengatakan enggak ya. Qultu, aku katakan lagi ats-tsulus ya, sepertiga aja gimana ya Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan qala ats-tsulus ya, sepertiga ya. Dan Rasulullah menambahkan was-tsulusu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak gitu ya. Nah, ini ada perkataan Rasulullah menarik yang perlu menjadi renungan kita semua ya sebagai orang tua ya, yaitu kata-kata Rasulullah seperti ini. Innaka ya, sesungguhnya engkau antadzara warasatak. Jadi walaupun pesannya ini untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi pada hakikatnya ya pesan dalam Al-Qur'an, pesan dalam hadis itu untuk kita sebagai umatnya gitu ya. Jadi ini pesan buat Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi maknanya ya ini pesan buat kita semua sebagai orang tua yang punya anak ya. Innaka antadzara warasatak. Engkau wahai Sa'ad, wahai kita semua, wahai para bapak, wahai para orang tua ya, engkau tinggalkan ahli warismu agniya, kaya. Wah, ini penting banget gitu ya. Jadi meninggalkan ahli waris kaya itu adalah pesan dari Rasulullah SAW untuk kita ya. Khairun ya, lebih baik bagimu ya, lebih baik bagimu min antadzarahum alatan, daripada engkau tinggalkan ahli warismu, engkau tinggalkan mereka alatan, miskin, fakir ya. Ya takaffafun nas, ngemis pada orang lain, menjadi peminta-minta, memberatin orang lain, membebani orang lain. Ya, ini pelajaran buat kita semua bahwa sebagai seorang yang bertanggung jawab kepada keluarga, ya, hendaklah setiap pribadi ini memikirkan bagaimana meninggalkan kekayaan, meninggalkan anaknya berkecukupan, ya bahkan berkelimpahan, gitu ya. Jadi ini landasannya. Nah, nggak boleh juga semuanya harta itu diwakafkan atau disedekahkan. Ya, tetap harus menjadi ada hak dari ahli waris kita. Ya, yang itu nilainya juga besar sekali. Ya, wakaf hanya bisa sepertiga. Nah, jangan dikebalik sekarang. Ya, kalau mau berwakaf dipilih yang paling kecil gitu ya. Berapa yang paling kecil biar saya bisa ikut
ikut berwakaf gitu ya. Ini tipe Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana memikirkan berwakaf sepertiga dari hartanya. Nah, pertanyaan buat kita malam hari ini. Kalau di rekening kita, ya, ada di deposito kita, ya, ada uang. Mau nggak kalau hari ini kita wakafkan semuanya untuk wakaf masjid? Ya, wah, untuk membangun masjid gitu ya. Nah, ini masjid yang dibangun IKADI nih, ya, membangun masjid atas nama diri sendiri, gitu ya, dan keluarga. Niatnya satu masjid ini atas nama Ustadz Ainul Yakin, ya, sebagai wakaf untuk umat, gitu ya. Bangunnya di mana? Terserah nanti dibangunkan di mana. Ini contoh masjid IKADI di Lampung, ya, masjid IKADI di Palangkaraya, ya. Nah, kita bangun satu masjid anggaplah bisa 500 juta. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta dan saat ini uangnya kita belum ada, gitu ya. Berarti kan kita harus ya tabung dulu lah, ya kita sisihkan dulu, ya baru nanti kita kalau terkumpul kita bisa bangun masjid, ya kita wakafin. Nah, wakaf itu adalah seperti ibadah haji juga, yang amal ibadah yang perlu kita siapkan, ya yang perlu kita rencanakan, yang perlu kita apa namanya, ya kumpulkan dananya, gitu ya, agar apa? Agar maksimal, ya agar kita bisa berwakaf maksimal, optimal. Kenapa kita perlu berwakaf maksimal dan optimal? Ya karena biar maslahatnya lebih besar, biar manfaatnya lebih banyak, biar pahalanya juga lebih lebih banyak, gitu ya. Dan dampaknya buat umat bisa lebih besar. Nah, kalau kita berwakaf dengan cara biasa, anggaplah ya kita bisa menyisihkan 1 juta sebulan, ya. Bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, sampai bulan ke 500, ya. Berarti kita butuh waktu ya 500 bulan. Ya, berarti kita butuh waktu 500 bulan baru bisa terkumpul 500 juta. Artinya 500 bulan itu kan 41 tahun 6 bulan. Ya, waktu yang sangat lama ya dan belum tentu kita tercapai. Nah, artinya kalau kita nggak yakin ya Allah masih berikan umur kita 41 tahun lagi ke depan ya agar kita bisa berwakaf 500 juta ya, maka ada cara kedua, cara melalui program wakaf Alisya, yaitu yang disebut dengan cara wakaf kuantum ya. Jadi dengan cara berwakaf melalui program Alisya ini ya kita per bulan, contoh ya seperti tadi, mampu sisihkan 1 juta sebulan. Nah, langsung kita dapat melakukan yang namanya ikrar wakaf ya atau janji wakaf wasiat kepada nazir wakaf IKADI. Ya, seperti di gambar ya, ini ada salah seorang wakif ya Pak Hengki Novaron ya dan keluarganya melakukan ikrar wakaf ya di kantor wakaf IKADI ya untuk mewakafkan dananya ya sebesar 500 juta dari program ini kepada IKADI gitu ya. Nah, untuk apa wakafnya? Wakafnya disebutkan di sana adalah untuk wakaf masjid dan sumur air bersih gitu ya. Nah, atau nanti kita pengen wakaf buat pendidikan dan dakwah juga bisa ya. Di antaranya nih buat bangun masjid dan buat pembangunan sumur wakaf ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh kita? Ya udah, kesannya kita mampu 1 juta sebulan, kita ikut programnya yang 1 juta sebulan. Ya bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kita cicil, ya kita bayar ya setiap bulan ya untuk kita punya perencanaan wakaf. Nah, seandainya baru berjalan 4 bulan, ya qadarallahu taala kita meninggal dunia. Ya nggak ada yang tahu usia kita kan, tetapi dengan program ini insya Allah niat wakaf kita sampai. Kenapa? Kalau terjadi meninggal dunia, maka uang 500 juta tersebut ya langsung diterima oleh lembaga wakaf IKADI dan dikelola sesuai dengan wasiat wakafnya tadi. Kalau tadi buat sumur, ya dibangunkan sumur. Kalau tadi buat masjid, dibangunkan masjid. Kalau tadi wakaf wasiatnya buat pesantren, ya berarti akan dibangunkan sekolah, ya gedung sekolah ataupun mungkin asrama ataupun mungkin masjid di sana, ya yang itu digunakan untuk para santri atau umat apa belajar ya, belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama dan seterusnya. Nah, jadi apa keistimewaan berwakaf melalui program wakaf kuantum ini gitu ya. Yang pertama ya, dengan punya program wakaf melalui program wakaf Alisya ini insya Allah hati bisa menjadi lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Artinya kapanpun ternyata usia kita nggak lama ya, kita meninggal dunia lebih awal, lebih cepat gitu ya, nggak sampai 60-70 tahun udah meninggal dunia ya, paling nggak kita sudah punya program wakaf gitu ya, sehingga kita lebih tenang dalam beraktivitas. Yang kedua, untuk berwakaf 500 juta nggak harus ada uangnya 500 juta gitu ya, kita bisa cicil ya tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu, tapi nilai wakaf kita bisa 500 juta ya, bisa 1 miliar bahkan ya. Nah, yang ketiga, program wakaf ini adalah ya dengan cara ta'awun dan berjamaah gitu ya. Jadi ada program yang kita bisa himpun ya dengan cara bersama-sama gitu ya melalui program Alisya. Nah, yang keempat adalah amanah dan berkah. Ya, kita tahu nazir wakaf yang akan mengelola dana kita.
Ya, untuk program apa? Untuk masjid, untuk pesantren, untuk sumur, ya, atau untuk wakaf produk lainnya, sehingga pahala wakafnya mengalir abadi. Ya. Nah, yang kelima tadi, ya, kita sejalan dengan hadis Abi dari Waqqas, bahwa program wakaf ini juga sekaligus punya warisan selain wakaf, gitu ya. Jadi ada nilai wakaf dan ada nilai waris yang sudah disiapkan, ya, sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Ya, harus ada alokasi buat waris, ya, nggak boleh semuanya diwakafkan. Nah, bagaimana caranya berwakaf melalui cara kuantum ini? Ya, yang pertama adalah kita tentukan dulu siapa orang-orang yang ingin mendapatkan pahala jariah dari wakaf ini. Ya, karena kalau kita berwakaf sendirian, artinya kita hanya ingin masuk surganya sendirian. Tetapi paling nggak kita bisa niatkanlah untuk orang tua, untuk mertua, atau untuk anak-anak, ya, dan suami ataupun istri kita. Nah, yang kedua adalah kita hitung, ya. Pasti Allah sudah kasih kita nikmat yang besar sekali, dari nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rumah, nikmat pekerjaan, ya, kendaraan, ya, properti mungkin, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita hitung nih, berapa sih yang pantas dengan nikmat yang Allah sudah kasih selama ini begitu besar, yang mau kita sisihkan. Ya, untuk apa? Untuk menjadi haknya Allah, ya, untuk umat, gitu ya. Nikmat yang begitu banyak kita nikmati pribadi, ya, tetapi bagaimana kita kembalikan untuk umat. Nah, kita hitung lagi, kalau kita udah hitung nih, ternyata, wah, saya sebulan harus keluarin 1 juta nih, atau 5 juta. Wah, berat nih. Nah, kita coba hitung lagi, gitu ya, bahwa untuk orang, ya, banyak orang sanggup kok, ya, membayar cicilan rumahnya belasan juta per bulan, ya. Membayar kredit apa mobil kendaraan yang puluhan juta setiap bulan, ya. Itu sanggup. Tetapi untuk mencicil rumah di surga, ya, untuk punya wakaf yang besar di akhirat kelak, ya, pahalanya, ya, itu pikirnya panjang sekali, gitu ya. Nah, inilah di situ ada celah setan menakut-nakuti kita dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, maka untuk itu diniatin dulu aja, ya. Maka dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melalui Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, setelah meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta, hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Kuantum Wakaf, ya. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada pesan dari Rasulullah SAW, ya, ketika Umar dan para sahabat, ya, datang kepada Rasul, lalu salah seorang dari mereka bertanya, ya, man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia? Ya. Lalu saya mengatakan aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu, yaitu orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak mengingat kematian, ya, dan, ya, paling siap menghadapi kematian. Ya, itulah orang yang cerdas, ya. Nah, siapakah mereka yang sudah berpikir, ya, untuk akhiratnya, berpikir menyiapkan bekalnya, berpikir pengen punya wakaf, ya, di antaranya, ya, ini sudah kita jalankan di IKADI, ya. Salah satu yang telah memulai adalah ketua lembaga wakafnya sendiri, yaitu Ustadz Anik Syahuri, ya, ikut program wakaf kuantum ini, ya, kemudian mewasiatkan wakafnya kepada IKADI, ya. Kemudian juga ada Ibu Teresia, Ibu Eca, ya, mewakafkan nilainya 450 juta, ya, dari 1 miliar, 550 jutanya buat anaknya, ya, buat anaknya. Kemudian juga ada Ibu Yayang Masturah, ya, yang selalu berwakaf, ya, ke beberapa lembaga juga, luar biasa nih Ibu Yayang, ya, juga wakaf ke IKADI juga buat masjid dan sumur. Kemudian juga ada Pak Hengki, ya, nilai wakafnya 500 juta, ya. Kemudian juga ada Ibu Mona Lisa, ya, istrinya Pak Hengki, juga semuanya ikut berwakaf kepada IKADI, yang melalui program wakaf IKADI ini. Nah, ini yang terakhir slide-nya, ya. Jadi kita hidup di dunia ini nggak lama, ya, hanya 3 hari saja, ya. Artinya apa? Artinya kemarin yang nggak mungkin bisa kita ulangi lagi, ya, sudah berlalu. Yang sudah meninggal, ya sudah, mereka nggak punya kesempatan lagi untuk hidup dan beramal. Ya, ketika kita masih ada kesempatan hari inilah kita paling nggak punya niat, ya, untuk apa? Ayo, saya harus siapin wakaf nih. Ya, karena besok belum tentu ada kesempatan, belum tentu kita bisa diberikan usia, ya. Nah, ini terakhir renungannya bahwa nikmat Allah yang udah kasih itu terlalu banyak sudah, gitu ya. Sudah nggak terhitung kalau kita coba hitung, ya. Bahwa nikmat yang kita syukuri mungkin masih sedikit, apalagi yang sudah kita wakafkan mungkin belum ada, gitu ya. Mungkin kita belum punya wakaf, ya. Masa iya kita sudah dikasih nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak ini, ya, kita nggak mau punya wakaf, gitu ya. Nah, inilah renungan kita, bagaimana kita bisa merencanakan wakaf dengan mudah. Nah, ini caranya, ya, ini mudah banget nih, ada tabelnya.
Jadi kalau kita pengen punya wakaf 225 juta dan punya siapin warisan 275 juta, tinggal kita lihat aja berapa iurannya per bulan nih, ya. Jadi kalau hari ini ada di antara kita udah usia 45 tahun lah, anggaplah 45 tahun, ya. 45 tahun itu kan berarti sekitar 21.700 rupiah per hari, ya. Kalau kita berempat dengan keluarga kita, ya ada anak dua, ada istri satu, berarti kan sekitar 5.000, ya 5.200, ya sekitar 5.000 rupiah per hari per orang. Itu kan ringan banget, kecil banget sebenarnya. Ya, tetapi kita bisa siapin wakaf 225 juta, ya, dan punya warisan 275 juta. Ya, atau kalau kita pengen lebih besar lagi wakafnya, ya bisa, ya, dengan menyisihkan per hari mungkin 40 ribuan, ya, per orang 10 ribu, jadi 40 ribu, ya, dalam kalau kita punya keluarga anak dua istri, ya, 4 orang, ya, berarti sekitar 10 ribu per orang, ya, bisa berwakaf 450 juta dan punya warisan 550 juta, atau mau 1 miliar, banyak ya yang sudah ikut berwakaf 1 miliar, ya kapan lagi mau punya wakaf 1 miliar, ya maka dengan cara kuantum ini kita bisa punya wakaf senilai 1 miliar rupiah, ya ini cara yang mudah ya sehingga kita semua bisa punya wakaf. Baik, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, ya ini bagaimana kita ada kesadaran, ada keinginan, ada kebutuhan kita untuk berwakaf, ya mungkin itu saja. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Mungkin dari peserta yang hadir malam hari ini, mungkin teknisnya seperti apa ataupun hal-hal yang masih ingin ditanyakan, boleh silakan. Kembalikan ke Ustaz Hadi. Baik, terima kasih Ustaz Ilhamdi yang sudah menjelaskan dan betul-betul terbuka ya kita akan wakaf ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka ruang tanya jawab, bisa via chat atau bisa lewat langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu yang bertanya ya, jadi wakaf itu memang sudah dicontohkan oleh para nabi, Rasulullah SAW beserta para sahabat dan juga para khalifah, juga para ulama-ulama kita ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ilhamdi bahwa ulama dari Aceh jauh-jauh hari, mungkin beberapa puluh tahun sebelumnya sudah mencontohkan ya berwakaf ya. Nah, sekarang berwakaf itu sangat mudah dan sangat tidak membutuhkan dana yang banyak gitu. Kita bisa merencanakan wakaf ya dengan apa yang kita punya, dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk bisa berwakaf. Di Kadi ini sudah lebih dari 300 musola dan masjid yang sudah dibangun, sudah lebih ya. Bahkan juga ada beberapa pesantren yang sudah dibangun atas dana wakaf yang sudah diberikan kepada lembaga wakaf IKADI. Juga ada ratusan sarana air bersih yang sudah dibangun oleh lembaga wakaf IKADI di beberapa daerah, bahkan bisa sampai NTB, NTT, Papua dan sebagainya. Ini pembangunan ini tidak lepas dari dana wakaf para saudara-saudara sekalian yang diberikan kepada lembaga wakaf IKADI. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, ada yang masih belum paham? Ya mungkin kalau ada yang bertanya boleh langsung hubungi yang mengundang ya, mungkin insya Allah nanti bisa diberikan. Ya baik, nanti kalau di sini masih malu-malu untuk bertanya, nanti silakan bisa menghubungi teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengundang bapak-bapak sekalian, bisa ditanyakan secara langsung ya, secara japri, agar lebih jelas lagi. Insya Allah kegiatan ini akan kita terus ya, kita terus adakan setiap Jumat malam pukul 8 sampai dengan 9 malam. Kita terus edukasi masyarakat pentingnya berwakaf dan pentingnya bagaimana seorang muslim mempunyai amalan-amalan yang paling utama. Ya, kita bisa mengajak keluarga kita menuju jannahnya. Mungkin Ustaz Ilhamdi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sebagai penutup, silakan Ustaz Ilhamdi. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu semua ya,
besok kita nggak tahu ya, malam ini kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Sebagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia ini ada satu kesamaan dengan kita ya. Kesamaannya adalah mereka menganggap besok masih hidup ya. Itu kesamaan mereka dengan kita yang masih hidup ya. Orang yang telah di alam kubur dengan kita yang masih hidup ini sama. Ya, mereka punya pandangan, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, besok masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah kebaikan. Tetapi bedanya dengan kita dengan mereka adalah kita masih punya kesempatan. Kita masih ada kesempatan untuk kita bagaimana menyiapkan wakaf ini dengan kesungguhan hati dan jiwa raga kita. Saya harus punya wakaf, saya harus siapin wakaf saya, ya saya harus lakukan ikrar wakaf saya segera, ya karena kita nggak pernah tahu kapan kematian datang kepada kita. Itu saja ya dari saya. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz Julhandi yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Alhamdulillah sudah 1 jam kita lalui. Semoga ini menjadi bahan perenungan bagi kita ya, sebelum kita tidur malam, sebelum kita istirahat, kita bisa berbincang-bincang dengan bagi yang punya istri dengan istrinya, bagi yang punya suami dengan suaminya. Kita rencanakan wakaf khususnya di lembaga wakaf IKAD. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.